Baik, Ananda sekalian, pada pertemuan ini kita akan memasuki materi baru yaitu chapter 8, chapter 8, They are made in Indonesia. Nah, kenapa harus menggunakan made ya? Ini saya rasa Ananda sekalian sering ya menjumpai atau menemukan di suatu produk atau barang made in Indonesia, made in Japan, made in China, seperti itu ya. Kenapa harus pakai made? Nanti akan kita pelajari. Nah, pada kesempatan ini, pada chapter ini kita akan pelajari to use sentences in the passive voice to describe objects. Jadi kita akan menggunakan kalimat-kalimat pasif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek atau benda ya. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang passive voice, ini sangat penting sekali untuk Ananda sekalian mengetahui tentang konsep ya, konsep kalimat aktif atau kalimat pasif. Kita pahami dulu dalam bahasa Indonesia konsep kalimat aktif dan konsep kalimat pasif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan atau aksi atau kegiatan. Contohnya, Kera memakan pisang-pisang itu. Nah, apa sih melakukan tindakan apa? Nah, Kera melakukan tindakan memakan, ya, makan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya menerima atau dikenai tindakan atau aksi atau kegiatan. Jadi subjek itu dikenakan ya, dikenakan suatu tindakan atau aksi. Contohnya, kita menggunakan kalimat yang sama. Dari kalimat aktif tadi kita alihkan ke kalimat pasif. Pisang-pisang itu dimakan oleh kera. Nah, yang menjadi subjek itulah pisang. Nah, pisang dikenakan tindakan apa? Dimakan. Nah, itu adalah konsep kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, perlu Anda ketahui sekalian bahwasannya untuk kalimat aktif yang bisa dirubah menjadi kalimat pasif itu adalah kalimat aktif transitif. Apa itu? Yaitu kalimat aktif yang mempunyai objek. Nah, seperti tadi, Kera memakan pisang-pisang. Pisang itu sebagai objek. Sehingga ketika dirubah menjadi kalimat pasif, itu objek pada kalimat aktif itu menjadi subjek di kalimat pasif. Ya, pisang-pisang. Baik, Ananda sekalian, dalam bahasa Inggris, untuk kalimat pasif itu sangat simpel sekali, sederhana sekali, yaitu subject plus to be plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Ananda sekalian, dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu sangat mudah sekali. Tetapi jika Ananda sekalian tidak memperhatikan langkah-langkahnya atau cara-caranya, itu menjadi sangat sulit ya. Kenapa? Karena pada kalimat pasif ya dalam bahasa Inggris itu kita harus perhatikan to be-nya, kemudian bentuk kata kerja ketiganya. Kenapa? Karena masing-masing to be itu berpasangan dengan subjek. Nah, pasangannya itu tidak boleh sembarangan, itu sudah ditentukan. Nah, kita lihat di sini. Untuk setiap tenses itu berbeda-beda ya. Subjeknya berbeda-beda, to be-nya berbeda-beda, kemudian pasangan subjeknya juga berbeda-beda. Nah, untuk present itu ada 3, am, is, are. Am dan is ini dipakai untuk subjek yang tunggal atau yang satu. Nah, spesial buat am itu hanya bisa dipakai untuk subjek I. Kalau is itu untuk selain I yang tunggal seperti he, she, it. Kemudian are itu untuk subjek yang jamak, yang lebih dari satu ya. Khusus you juga pakai are. Jadi kayak they, you, they, we itu pakai are ya. Kemudian dalam tenses past tense ini subjeknya to be-nya hanya ada 2, was dan were ya. Kemudian dalam perfect itu have atau has been. Dalam future itu will be. Nah, kemudian untuk kata kerja Ananda sekalian,
itu ada dua jenis kata kerja ya. Yang pertama itu reguler, yaitu yang beraturan. Kalau kata kerja yang beraturan itu hanya menambahkan ed ya setelah kata kerjanya. Contohnya kayak sini, play it. Kata kerja ketiganya tetap play it. Nah, maka nanti kata kerja yang dipakai untuk kalimat pasif yang ketiga, yang play it. Contoh lain lagi, contohnya seperti study. Nah, studied. Itu kalau untuk kata kerja yang beraturan, gampang ya, tinggal menambahkan ed. Kemudian kata kerja yang bentuk yang kedua itu adalah irregular ya. Irregular verb itu adalah kata kerja tidak beraturan. Itu yang mengalami perubahan ya dari bentuk 1, 2, dan 3-nya. Contohnya sini kayak drink ya. Drink kata kerja 1, kata kerja kedua drank, kata kerja ketiganya drunk. Nah, ketika nanti membuat kalimat pasif, maka yang dipakai adalah yang drunk ya. Contoh lagi kayak sing, sang. Nah, seperti itu ya. Eat, makan, eat, eaten. Untuk mengetahui kalimat irregular ini, kata kerja irregular ini, Anda sekarang juga harus buka kamus. Ini perubahannya nggak sembarangan ya, nggak kita sendiri yang merubahnya, tapi sudah ada ketentuannya. Dan untuk mengetahui kalimat reguler dan irregular, Anda sekalian harus sering-sering buka kamus ya. Oke. Sekarang Anda sekalian mohon perhatikan langkah-langkah mudah untuk membuat kalimat pasif ya. Nah, jika kita diberikan kalimat aktif, kemudian kita diminta untuk merubah menjadi kalimat pasif, ini ada langkah-langkah mudah yang nantinya akan membantu Anda sekalian mudah dalam mengubahnya. Nah, di sini ada 6 steps ya, ada 6 langkah yang memudahkan Anda sekalian dalam membuat kalimat pasif. Nah, yang pertama, kenali dulu subjek, kata kerja, dan objek pada kalimat yang diberikan. Nah, langsung kita lihat contoh. The children ate the cake. Nah, kita kenali dulu, yang menjadi subjek adalah the children. Kemudian kata kerjanya eat. Kemudian objeknya adalah cake. Nah, kemudian langkah selanjutnya, objek pada kalimat aktif jadikan subjek pada kalimat pasif. Nah, objek pada kalimat aktif tadi apa? Cake. Nah, maka kita tuliskan pertama di subjek pada kalimat pasif itu the cake. Kemudian lihat langkah selanjutnya. Lihat kata kerjanya. Nah, kata kerja ini kita lihat untuk mengetahui bentuk kata kerjanya. Ini untuk kita melihat ciri dari tenses apa yang dipakai. Nah, kita lihat it itu berarti kata kerja kedua. Berarti ini tenses adalah past tense. Nah, past tense. Nah, setelah kita klik past tense, kita lihat cari to be-nya dari tenses tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya past tense itu to be-nya ada dua, was atau were. Kalau was itu untuk subjek yang tunggal, kemudian the were itu untuk subjek yang jamak. Karena ini the cake, kue. Nah, kita anggap kue berarti satu ya, tunggal. Maka pakai was. Nah, jadi kita tuliskan was. Kemudian tentukan kata kerja yang berubah menjadi kata kerja ketiga. Nah, kata kerja tadi yang pada kalimat aktif itu it, itu adalah kata kerja kedua. Sementara kalau kita membuat kalimat pasif itu harus dirubah menjadi kata kerja ketiga atau bentuk ketiga. Oke. It dari kata eaten. Nah, maka kita tuliskan eaten. Nah, setelah itu yang terakhir kita tambahkan by, oleh ya. Kemudian kita tuliskan pelaku atau subjek pada kalimat aktif. Apa subjek pada kalimat aktif? Itu adalah the children. Berarti kita tuliskan by the children. Sehingganya kalimat pasifnya diperoleh the cake was eaten by the children. Yang artinya kue dimakan oleh anak-anak. Nah, itu kalimat pasif jadinya seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, untuk lebih mendalami kalimat
ini Ananda perlu banyak latihan. Ya. Jadi semakin banyak latihan itu nanti Ananda sekarang akan semakin memahaminya. Oke, kita akan bahas latihan-latihan berikutnya. Perhatikan baik-baik. Nanti kita akan terapkan langkah-langkah tadi. Ada 6 langkah yang kita pakai untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat contoh yang pertama atau latihan yang pertama. Ini kalimat aktifnya, the monkey eats bananas every day. Nah, seperti langkah tadi kita kenali dulu. Apa subjeknya? The monkey ya, yang hijau. Kemudian kata kerjanya apa? Verbnya eats. Nah, yang merah ini ya. Kemudian objeknya apa? Bananas. Nah, yang warna biru. Berarti subjeknya monkey, kata kerjanya eats, kemudian objeknya adalah bananas. Nah, di sini ada kata tambahan everyday. Nah, kalau untuk kalimat pasif, tambahan itu abaikan dulu. Itu hanya tambahan atau keterangan. Di sini everyday berarti keterangan waktu setiap hari ya. Nanti ini abaikan dulu. Yang terpenting kenali subjek, kata kerja, dan objek. Oke, kita langsung akan membuat kalimat pasifnya. Setelah kita kenali subjek, kata kerja, dan objek, kita tuliskan objek pada kalimat aktif. Apa objek kita di pada kalimat aktif? Bananas. Kita tulis bananas. Kemudian kita lihat kata kerjanya itu eats. Kata kerja satu tambah s, berarti ini menggunakan tenses present. Ingat present. Present berarti tubuhnya am, is, are. Am, is, are. Oke, kita lihat subjeknya bananas. Bananas berarti pisang-pisang ya, lebih dari satu, maka jamak. Maka tubinya adalah are, kita tuliskan are. Oke, selanjutnya kita lihat lagi kata kerjanya eat. Eat itu bentuk kata kerja satu. Kita kalau pasif ke bentuk ketiga. Eat kan irregular, berarti berubah ya. Ini masuk irregular. Eat, eat, eaten. Nah, eaten yang kita pakai kata kerja yang ketiga. Kemudian kita tuliskan by, oleh. Dan yang terakhir, tuliskan pelaku atau subjek pada kalimat aktif. Siapa subjeknya? The monkey. Tulis the monkey. Nah, keterangannya kita taruh yang terakhir. Tuliskan pada kalimat terakhir ya. Sehingganya menjadi bananas are eaten by the monkey every day. Pisang-pisang itu dimakan oleh kera setiap hari. Baik, kita lanjutkan untuk latihan yang kedua. The baby will drink the milk tonight. The baby will drink the milk tonight. Bayi akan minum susu nanti malam. Kita kenali dulu subjeknya berarti the baby. Ini menggunakan to be will. Will drink. Ya. Jadi kata kerjanya drink. Objeknya the milk. Milk ya, milk susu ya. Tonight adalah keterangan ya tadi. Jadi subjeknya adalah the baby, kata kerjanya drink, kemudian objeknya adalah milk. Nah, di sini kalau ada kata will itu berarti sudah menunjukkan future ya. Future akan minum ya. Jadi bayi akan minum susu nanti malam. Nah, kita rubah ke dalam kalimat pasif, kita menggunakan step tadi, langkah-langkah tadi. Tuliskan dulu objeknya. Objeknya apa? The milk. Maka tulis the milk. Karena ini future langsung will be. To be-nya langsung kita tuliskan will be ya. The milk will be. Susu akan. Nah, drink kata kerjanya. Drink itu juga irregular verb ya, yang tidak beraturan, maka akan berubah. Drink, drank, drunk. Nah, kata kerjanya adalah drunk, kita tuliskan drunk, will be drunk. Kemudian kita tuliskan by, oleh. Yang terakhir apa? Tulis subjek atau pelaku. Dari kalimat aktif tadi, apa subjeknya? The baby. Maka tulis by the baby. Kemudian keterangannya kita tulis bagian paling belakang, tonight. Sehingganya akan dihasilkan kalimat pasif.
Kita ulang lagi. Maka akan dihasilkan kalimat pasifnya, the milk will be drunk by the baby tonight. Jadi susu akan diminum bayi nanti malam. Oke, itu yang selanjutnya. The students have cleaned the floor. Nah, sini subjeknya berarti the students. Kata kerjanya berarti cleaned. Kemudian objeknya the floor. Oke, kan di sini menggunakan have to be-nya, maka ini menggunakan tenses perfect ya. Nah, sama seperti langkah-langkah tadi, kita tuliskan dulu objek dari kalimat itu apa? The floor ya, kita tuliskan the floor. Karena perfect tadi antara to be-nya antara has atau have. The floor berarti kan satu lantai ya, menunjukkan satu tunggal, maka menggunakan has been ya, has been. Kemudian kata kerja cleaned, ini kata kerja satunya clean, karena ini reguler yang beraturan, maka tinggal menambahkan ed ya, cleaned, berarti sama kata kerja ketiganya cleaned. Kemudian selanjutnya tuliskan by, oleh, kemudian terakhir subjek pada kalimat aktif atau pelakunya. Siapa? The students. Berarti tuliskan by the student. Sehingga akan dihasilkan kalimat pasifnya, the floor has been cleaned by the students. Lantai akan lantai telah dibersihkan oleh para siswa. Nah, karena perfect maka telah ya. Kemudian contoh yang terakhir, she is singing a beautiful song. She is singing a beautiful song. Nah, ada kata kerja tambah ing, ini berarti menunjukkan present continuous ya. Oke, tapi seperti step awal tadi bahwasanya kita kenali dulu. Subjeknya berarti she. Kemudian kata kerjanya adalah sing ya. Kemudian objeknya adalah a beautiful song. Nah, berarti she is singing a beautiful song. Dia perempuan sedang menyanyikan sebuah lagu yang indah. Perhatikan untuk present continuous ya, dalam mengubah ke kalimat pasifnya. Langkahnya sama. Pertama kita tuliskan dulu objeknya. Apa objeknya? Yang warna biru berarti a beautiful song, sebuah lagu yang indah. Nah, tuliskan dulu a beautiful song. Kemudian dalam present itu kan ada to be-nya ada 3, and, is, are. Ingat, karena ini a beautiful song, maka dia sebuah lagu yang sederhana berarti satu ya, tunggal. Maka menggunakan is. Nah, khusus untuk continuous, sekarang ini pakai kata kerja ing ya. Maka di sini setelah to be kita tambahkan being dalam kalimat pasifnya. Being ya, is being. Kata kerjanya tetap kita rubah menjadi kata kerja ketiga, sing. Sing ini kata kerja irregular ya. Dia akan berubah. Sing, sang, sang. Nah, berarti sang yang ketiga. Kita tuliskan sang, kemudian by siapa? Oleh siapa? Oleh subjek pada atau pelaku pada kalimat aktif. Siapa? She. Nah, she kalau berubah menjadi objek itu menjadi her ya, by her. Nah, jadi a beautiful song is being sung by her. Jadi sebuah lagu yang sangat indah ya, sebuah lagu yang indah sedang dinyanyikan oleh dia. Begitu ya. Nah, Anda sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Anda sekalian. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah Anda sekalian semua sudah paham atau sudah memahami ya tentang passive voice tadi, maka Anda sekalian perlu berlatih kembali lebih lanjut dengan mengerjakan tugas-tugas ini ya. Ada 4 kalimat aktif, nanti silakan Anda sekalian rubah ke dalam kalimat pasif seperti yang dicontohkan tadi. Ikuti langkah-langkahnya tadi sehingga nanti Anda sekalian mudah dalam merubahnya. Nah, soal yang pertama, father buys a new car ya.
Ayah membeli sebuah mobil baru. Lihat kata kerjanya buys. Kata kerja 1 plus S berarti ini present. Kemudian yang kedua, Ali Fandi will be study English subject. Nah, lihat ada kata will ya. Berarti ini menunjukkan future. Kemudian number 3, they have played the badminton. Nah, ada kata have played berarti perfect ya. And then the last, yang terakhir, we are listening a pop music. Kita lihat ada are listening berarti present continuous. Nah, ingatkan penjelasan tadi, Anda sekalian. Silakan selanjutnya kalian berlatih sendiri merubah kalimat aktif menjadi pasif. Jangan lupa setelah dikerjakan kirimkan tugas ini seperti biasa Jeffrey ke WA saya, nanti akan saya nilai dan saya akan koreksi. Nanti yang jawaban yang salah nanti akan saya benarkan. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa mengumpulkan tugasnya. Selamat berlatih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.